Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Kajian Hadis Arba'in, jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean, yang semoga semuanya senantiasa dalam penjagaan Allah dan selalu diberikan limpahan rahmat, hidayah dan taufik. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam kondisi sehat walafiat insyaallah, untuk bersama-sama nanti kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in, membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis ringkas yang disusun oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, di mana beliau menghimpun 42 hadis yang beliau pilih dari dasar-dasar Islam. Kita niatkan untuk thalabul ilmi, meningkatkan kualitas kefahaman kita terhadap dinul Islam ini, yang harapannya dengan meningkatnya kualitas kefahaman itu berbuah, berimplikasi pada meningkatnya kualitas pengamalan. Jadi kefahaman, ilmu yang berbuah amal, harapannya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-9, Al-Haditsus Tasi'. Al-Haditsus Tasi', hadis yang ke-9, di sini diberi judul Al-Akhdhu bil Yasiri wa Tarkut Ta'sir. Mengambil kemudahan, mengambil yang mudah dan meninggalkan yang ta'sir, hal-hal yang memberatkan. At-ta'atu wa 'adamut ta'annuti sabilun najah. Ketaatan itu adalah jalan menuju keselamatan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ma, apa-apa, nahaitu yang aku larang, kum atas kalian, anhu darinya, dari hal-hal itu tadi, fajtanibuh maka jauhilah, maka tinggalkanlah hal itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma, dan apa-apa dan perkara-perkara, amartu yang telah aku perintahkan, kum terhadap kalian, ya, bihi dengan perkara itu tadi, fa'tu minhu maka tunaikanlah hal tersebut, mastata'tum semaksimal yang kalian mampu. Fa innama, sesungguhnya,
ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Fa innama sesungguhnya ahlaka telah binasa, telah rusak alladzina orang-orang min qablikum yang sebelum kalian, artinya kaum-kaum sebelum kalian, kasratu masailihim disebabkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wakhtilafuhum dan penyelisihan-penyelisihan mereka ala anbiyaihim atas nabi-nabi mereka. Itu tadi pemaknaan atau pengertian perkatanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi makna globalnya, ya, segala apa yang telah dilarang oleh Rasulullah fajtanibuh, maka jauhilah, maka tinggalkanlah, maka hindarilah, tinggalkanlah gitu ya. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah semaksimal yang kalian mampu. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian, kata Rasulullah, itu rusak, binasa disebabkan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan penyelisihan-penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Hadis ini hadis yang memiliki urgensi yang sangat penting, nilai yang sangat penting, dan faidah-faidah yang sangat besar yang sangat dianjurkan bagi kita semua untuk menghafalnya. Menghafal dalam arti ya memahami dan menguasainya. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika sampai di hadis ini, beliau mengatakan, hadza min qawaidil islamil muhimmah. Ya, ini termasuk kaidah-kaidah Islam yang penting. Wa min jawami'il kalim, dan termasuk di antara jawami'ul kalim. Sudah sering kami singgung, jawami'ul kalim itu ungkapan yang ringkas tapi mencakup pemaknaan, mencakup maksud yang luas. Ucapan yang singkat tapi maknanya banyak. Allati u'tiha sallallahu alaihi wasallam, yang memang diantara keistimewaan Rasulullah itu diberikan kemampuan ini. Ya, ucapan-ucapan beliau itu jawami'ul kalim. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa minal ahkam, dan masuk ke dalam hadis ini ya hukum-hukum yang sangat banyak. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhihi al-Arba'in. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam syarah beliau terhadap kitab Arba'in ini, wa huwa haditsun azimun min qawaididdin. Ini adalah hadis yang sangat agung dari kaidah-kaidah agama, wa arkanil Islam, dan rukun-rukun Islam. Fayambaghi hifdzuhu wal i'tina' bihi, dan hendaknya hadis ini dihafal dan diperhatikan. Ya. Wa takammana ahammiyatu hadzal hadits fima yuwajjihu ilaihi min iltizami syar'illahi azza wa jal. Ya. Hadis ini cukuplah dikatakan penting karena ya memberikan arahan kepada kita untuk iltizam niku berpegang teguh nggih terhadap syariat Allah. Gondelan dicekeli kanthi napa erat terhadap napa syariat Allah ini tadi. Alladzi la yakhlu ayyakuna amran aw nahyan, yang mana arahan-arahan syariat atau kandungan syariat itu ya kalau enggak perintah larangan, kan ngoten.
wa ma yunabbihu ilaihi min dhariratil wuquf inda hududi ma bayyanahu kitabillahi ta'ala, dan mengarahkan kita untuk benar-benar memperhatikan batasan-batasan yang diterangkan oleh kitabullah. Itu kaitannya dengan urgensi hadis tadi. Jadi hadis ini dikatakan hadis yang sangat penting karena secara umum ya memerintahkan kita untuk benar-benar tamassuk, untuk benar-benar iltizam dengan syariat Allah, baik yang berupa perintah maupun yang berupa larangan. Kalau itu larangan, udah. Kalau syariat sudah melarang, kalau Rasulullah sudah melarang, fajtanibu, ya tinggalkan atau hindari, jauhi. Nah, kalau kemudian perintah, maka tunaikanlah semaksimal yang kalian mampu tunaikan. Sababu wurudi hadzal hadis. Kemudian berikutnya di sini dibahas sababul wurud. Sababul wurud niku latar belakang hadis ini. Kalau ayat ada asbabun nuzul gitu ya. Latar belakang turunnya ayat. Kalau ini latar belakang Rasulullah mengucapkan hadis tadi. Sababul wurudnya adalah apa yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu an. Beliau menceritakan khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya kepada kita. Faqala, menyampaikan arahan-arahan khutbah. Faqala, maka beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai umat manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan, mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Ya, ketika selesai Rasulullah mengucapkan itu tadi, faqala rajulun, seseorang di antara yang hadir yang menyimak khutbah Rasulullah tadi berkata, menanyakan, akulla amin ya Rasulullah, apakah setahun sekali, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Padahal Rasulullah tadi ya beliau tidak memberi keterangan apakah setiap tahun, apakah seumur hidup sekali. Beliau menyampaikan bahwa Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Kemudian tadi ada yang tanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, maka kemudian Rasulullah diam. Hatta qalaha salasan, hingga orang tadi mengulangi pertanyaannya itu tadi 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qultu na'am lawajabat, kalau misal aku katakan iya maka akan menjadi wajib. Wala mastata'tum, dan kalian pasti tidak akan mampu. Ya. Tsumma qala zaruni ma taraktukum. Kemudian Rasulullah bersabda, melanjutkan sabdanya, ya, maka apa-apa yang aku tinggalkan, tidak aku berikan penjelasan rinci, ya, maka tinggalkanlah itu. Artinya itu di antara bentuk keringanan syariat. Kalau semuanya kemudian nanti dirinci rigid, akan menyebabkan adanya masyaqqah, ada kepayahan. Apa-apa yang didiamkan oleh syariat itu artinya kelonggaran bagi kita, dan itu termasuk bagian dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Lanjut sabda beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa disebabkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Nah, jenengan baca surat Al-Baqarah, ya, di antara
sebab penamaan suratnya dinamakan surat Al-Baqarah itu kan kisah ketika saat itu Nabiullah Musa berkata kepada Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Umum seekor sapi betina, baqarah. Tapi saat itu orang-orang Bani Israel itu ya malah kemudian banyak bertanya yang akhirnya nanti menyulitkan mereka sendiri. Gitu. Sapinya yang seperti apa? Mending kalau sudah Allah perintahkan segera tunaikan. Ya. Tapi itu malah banyak bertanya. Gimana lanjutan ayat? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqar. Sapinya yang seperti apa? Nanti dijawab begini, terus masih tanya lagi sampai kemudian akhirnya ya spesifikasi ketentuan sapinya itu menjadi rumit hingga hampir-hampir mereka tidak bisa menunaikan. Nah, hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan model seperti itu dicela. Artinya pertanyaan terhadap hal-hal yang memang syariat mendiamkan dan pertanyaan yang tidak berbuah pada pengamalan, berbuah pada amal. Misal ketika ada kisah tentang Bani Israel, tentang Ashabul Kahfi yang kemudian tertidur dalam goa ditemani anjingnya. Tidak perlu ada pertanyaan anjingnya warnanya apa, gitu kan? Nggak penting, nggak ada kaitannya dengan amal. Hal-hal seperti itu. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku telah memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka tunaikanlah hal itu mastata'tum, ya, semaksimal yang kalian mampu. Nah, semaksimal yang kalian mampu ini kadang disalahpahami dengan sekedarnya. Makna mastata'tum itu bukan sekedarnya. Mastata'tum itu semaksimal kemampuan yang bisa kita kerahkan, ya, bukan sekedarnya. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah hal itu. Itu tadi sababul wurud, sebab latar belakang hadis Rasulullah yang himpun oleh Imam An-Nawawi, hadis ke-9 dalam kitab Arba'in ini tadi. Nah, fiqhul hadis wa ma yursidu ilaih. Pelajaran dari hadis ini termasuk ini nanti yang pelajarannya sangat banyak, syarahnya cukup panjang di sini. Ya, nanti kita bahas sedikit-sedikit senyandaknya, ya dengan waktu yang ada semaksimal yang bisa nanti kita bisa jelaskan. Pelajaran pertama adalah manahaitukum anhu fajtanibu. Penggalan hadis tadi, apa-apa yang aku larang dari hal tersebut, dari perkara itu, fajtanibuh, maka jauhilah. Laqad warada an-nahyu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima'anin iddah. Ya, baik dari nas-nas kitabullah Al-Quran maupun dari sunnatullah, dari sunnatul Rasulullah, sunnah Rasulullah, nanti ada redaksi-redaksi larangan yang mana larangan ini, ya, nanti secara penyimpulan hukumnya mencakup dua, ya. Wal murad bihi huna ma tanawala ahada ma'nayain itsnain. Dimaksudkan dari larangan ini antara dua kesimpulan hukum akhir. Huma asasun fi isti'mali sighatin nahyi ladal ulama.
Ya, pokoknya kalau ada ayat atau hadis yang itu berupa larangan, ya nanti oleh para ulama akan disimpulkan antara dua hal ini. Satu, at-tahrim, konsekuensi hukumnya nanti adalah pengharaman. Wal karohah, dan yang kedua adalah kemakruhan. Jadi nanti setiap larangan-larangan yang ada dalam syariat itu nanti kan artinya ketika ada ayat atau hadis redaksinya adalah larangan, akan diolah oleh para ulama sehingga nanti kemudian kesimpulan hukum akhirnya apakah ini larangannya itu haram atau kemudian makruh. Ya, jadi kalau redaksinya larangan, nanti istimbat akhirnya, kesimpulan hukum akhirnya adalah antara pengharaman dan kemakruhan. Nahyu tahrim, adapun larangan yang berupa pengharaman, hunaka tasarrufat nahyullahi azza wa jalla anha ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qamatil adillah ala anna hadzal nahyu litahrim. Ya, ada nantinya larangan-larangan Allah melalui lisan nabinya dan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil-dalil itu nanti akan dikumpulkan semua yang terkait oleh siapa? Oleh para ulama yang mengerti. Jadi menyimpulkan hukum niku tidak bisa kemudian hanya sekedar satu ayat langsung disimpulkan, karena nanti akan mengakibatkan penyimpulan yang parsial, ya, tidak mencakup dalil-dalil semuanya. Jadi keseluruhan dalil yang ada, ya, digabungkan semua, dihimpun semua, ya. Dan ketika dalil-dalil semua itu tadi setelah diolah, kesimpulan akhirnya adalah tahrim, ayyuhramu 'alal mukallafi fi'la ma naha anhu. Atau maksudnya adalah diharamkan atas seorang mukallaf melakukan hal yang dilarang itu tadi. Wa in fa'alahu, kalau kemudian ia lakukan atau seorang mukallaf tadi melakukan hal yang dilarang itu tadi, uqiba alaihi al-uqubata al-mutarattabata syar'an, maka ia akan mendapatkan iqab ini hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat, baik nanti fid dunya wa fil akhirah, baik berupa hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat. Wa min amthilati dzalika, di antara hal-hal yang diharamkan dalam syariat, dan ini ya telah ma'ruf, masyhur, dan insyaallah setiap kita tahu, an-nahyu 'aniz zina, larangan zina, wa syurbul khamr, larangan meminum khamr, ya, wa aklur riba, dan larangan memakan riba, wasaraqah, larangan mencuri, wa qatlun nafsi bighairi haqqin, larangan membunuh nyawa tanpa alasan yang dibenarkan, wa kashful aurah, larangan menyingkap atau membuka aurat, wa idharun nisa'i lizinah amamal ajanib, ya, dan larangan seorang perempuan menampakkan perhiasannya atau maksudnya auratnya di hadapan ajanib, di hadapan yang bukan mahram, wal kadzib, berkata dusta, wal ghis, dan kecurangan, wal riswah, dan suap, wal ghibah wan namimah wa nasrul fasad, ghibah, namimah. Ghibah niku napa? Ghibah ngrumpi, menggunjing, nggih, membicarakan keburukan orang, meskipun itu memang benar, nggih. Wan namimah, dan adu domba, maksudnya bukan ngedu domba niku mboten, ya adu niku artinya napa? Adu domba ini sudah jadi istilah, nggih.
Artinya nanti di depan ini ngomong gini, di depan sana ngomong gitu, sehingga menimbulkan pertikaian. Nah, itu adu domba. Wa nasrul fasad, dan menyebarkan kerusakan, wa nahwa dzalik, dan yang lainnya, mimma tsabatan nahyu anhu fi syar'illahi azza wajal, dari apa-apa yang telah tetap larangannya dari syariat Allah azza wajal. Wa talabal kafu anhu ala sabilil ilzam wal hatmi, dan ya apa-apa yang diminta oleh syariat untuk kita tinggalkan ala sabilil ilzam, yang mana perintah meninggalkannya ini bersifat harus, ya itu artinya haram. Hal-hal yang diharamkan itu insya Allah ya setiap muslim insya Allah sudah sampai penjelasannya kepada dia. Akan larangan haram atau haramnya minum khamr, saya kira setiap muslim sudah tahu. Hanya nanti kan tinggal seberapa ketaatan dia dalam ya tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Tinggal nanti dia itu mengedepankan ketaatannya, ketundukannya terhadap syariat Allah, atau mengedepankan hawa nafsunya. Itu aja. Larangan akan membuka aurat di hadapan non mahram sesuai dengan batasan-batasan dan ketentuan yang syariat tentukan. Ini kan hal yang sudah maklum insya Allah. Kenapa kok kemudian masih marak? Artinya masih banyak apa buatan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jangan kemudian kaitan perintah menutup aurat itu hanya diidentikan perempuan. Laki-laki juga sama diperintahkan menutup aurat. Yang beda adalah nanti batasannya. Karena memang perempuan sangat berharga. Islam sangat ingin memuliakan perempuan. Okay? Ini kan hal yang artinya basic, mendasar dalam syariat. Yang ini harusnya menjadi keprihatinan kita. Apakah mereka belum tahu, ataukah memang tingkat kesadaran untuk patuh taat terhadap ketentuan syariat itu masih lemah? Ya, menjadi keprihatinan dan nanti ya tanggung jawab kita bersama untuk mengandani tadi hadisnya, apa-apa yang telah diperintahkan oleh syariat tunaikan semaksimal yang bisa kita tunaikan. Ya, apa-apa yang telah dilarang tinggalkan. Nah, itu tadi nahyut tahrim, larangan yang bersifat yang sifatnya haram. Artinya memang kita diminta oleh syariat untuk meninggalkan, untuk menjauhi, menghindari hal itu, dan permintaan syariat ini bersifat harus, ya, bersifat harus. Adapun nahyul karoha, adapun larangan yang nanti kesimpulan hukumnya adalah makruh. Ya, itu maksudnya adalah annasyari' naha an tasarrufat, bahwa syariat itu melarang dari satu tindakan-tindakan, walakin qamatil adillah ala anna hadzan nahyu lil karahah wa laysa lit tahrim. Tetapi nanti berdasarkan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa larangan ini itu sifatnya makruh, bukan haram. Ai la yahrumu 'alal mukallafi lama nuhiya anhu, atau maksudnya tidak sampai kepada diharamkan atas seorang mukallaf melakukan hal itu tadi. Wa in fa'alahu la yu'aqabu 'alaihi, kalau kemudian masih melakukan ya tidak sampai berkonsekuensi hukuman. Ya, syariat melarang. Atau kalau bahasa fikih, makruh itu ya apa-apa yang kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kemudian kita masih melakukan hal itu tidak berkonsekuensi dosa, itu makruh. Ya.
Wa min amthilati dzalika, misalnya di antara contoh makruh, an-nahyu an aklil basali awi saumi an-nayyi liman arada hudura sholatil jumu'ah wal jamaah. Larangan memakan bawang. Pernah mireng larangan iki napa mboten? Larangan memakan bawang, baik bawang merah atau bawang putih atau semisalnya. Intinya adalah makanan yang memiliki aroma tidak sedap. Dalam konteks masyarakat Arab saat itu, bawang yang disebutkan oleh Rasulullah, karena di sana nggak ada pete jengkol. Gitu. Bagi siapa dilarangnya? Liman arada hudura sholatil jum'ah wal jamaah, bagi yang hendak hadir sholat jamaah atau sholat jum'ah di masjid. Bukan kok bawangnya haram, tidak, tapi larangan memakan itu ketika hendak ke masjid. Jadi yang digarisbawahi apa? Larangannya adalah itu nanti akan mengganggu kiri kanannya, nggih. Wambune bar mangan pete iki mesti. Nah, niku. Nah, ketika itu kan akan mengakibatkan suasana khidmat, suasana khusyuk dalam sholat ya akan terganggu. Tapi larangannya nggak sampai kepada derajat haram, makruh. Ya, berdasarkan nanti dalil-dalil yang lainnya, keseluruhan dalil yang ada. Ya. Makruh itu artinya tadi, kalau kemudian kita menghindari hal itu, menjauhi hal yang dilarang itu tadi, itu akan menjadi nilai pahala bagi kita. Tapi kok ya misal masih tetap melakukan, ya, nggak sampai kemudian mengakibatkan dosa dan hukuman di akhirat kelak, enggak. Itu artinya makruh. Wa nahwa dzalika, dan yang lainnya, mimma sabatan nahyu anhu fi syar'illahi azza wa jal wa talabun minal mukallafi al-kafu anhu lakin la ala sabilil hadmi wal ilzam, dan yang semisalnya dan yang lainnya dari apa-apa ya yang dilarang oleh syariat, dan seorang mukallaf diminta untuk apa? Meninggalkan hal itu, akan tetapi perintah untuk meninggalkan ini tidak sampai ke derajat harus, ya. Harus ditinggalkan, enggak. Ya, artinya alangkah baiknya ditinggalkan. Nah, gitu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Makruh itu alangkah baiknya ditinggalkan. Nah, pelajaran yang kedua adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Apa ini? Bahwa kondisi darurat itu bisa menjadi sebab dibolehkannya hal-hal yang dilarang. Ini ketentuan syariat. Dalam kondisi darurat, hal-hal yang hukum awalnya, hukum dasarnya niku haram, niku saged menjadi mubah, ya, bisa menjadi dibolehkan, tapi nanti tentu dengan ketentuan-ketentuan. Nah, ini pembahasannya tentang mriki. Alimna anna ma naha anhu nahya tahrimin yajibul kafu anhu jumlatan wahidah. Telah kita ketahui bersama tadi bahwa kalau ada larangan, ya, dalam syariat, larangan yang sifatnya tahrim, larangan yang sifatnya itu haram, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan hal itu. Jumlatan wahidah, ya. Artinya kalau perintah untuk menunaikan perintah kan ada embel-embel mastatoktumnya, semaksimal yang kalian. Tapi kalau larangan enggak ada. Fajtanibu, tinggalkan, hindari, jauhi. Wa in huwa imtana'an dzalika alqa bi nafsihi ila tahlukah.
Yang mana tadi? Walakinnal mukallaf. Nah, ini. Akan tetapi kadang-kadang seorang mukallaf ya itu berada dalam kondisi yang mengharuskan dia, bukan mengharuskan, artinya kondisi yang darurat, yang nantinya mau tidak mau ia terpaksa untuk melakukan yang haram itu tadi. Wa talji'uhu ila ityanil mahdzur, yang kemudian nanti mengakibatkan dia ya melakukan apa yang dilarang oleh syariat, tapi dalam kondisi apa? Darurat itu tadi. Wa in huwa imtana'a an dzalika alqa bi nafsihi ila tahluka, karena andai dia tetap memilih tidak mau mengambil yang apa? Hal-hal yang aslinya haram itu tadi, karena darurat itu akan menyebabkan dia pada kebinasaan, pada kematian. Wa huna najidu syar'allahi ta'ala al-hakim yukhaffif 'anil ibad. Dan disinilah nanti kita akan mendapati syariat Allah yang maha bijaksana memberikan keringanan-keringanan terhadap seorang hamba. Wa yubihu lahum fi hadhil halah fi'la ma kana mahdzuran fil ahwalil 'adiyah, dan membolehkan bagi mereka dalam kondisi ini tadi, kondisi darurat ini tadi ya, seorang hamba dibolehkan melakukan hal yang aslinya kalau dalam kondisi biasa itu nggak boleh. Wa yarfa'u anhumul mu'akhadah wal ism, dan syariat dalam kondisi itu tadi ya mengangkat, artinya mengangkat dosa, tidak memberikan dosa. Qala Allah Ta'ala famanidturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa darurat, ghaira baghin, tanpa melampaui batas, wala 'adin, dan tidak apa atas dorongan kesengajaan, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Sehingga nanti akan ada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang. Jenengan makan bangkai niku haram, jelas dalilnya ya. Tapi dalam kondisi jenengan sudah apa? Lapar, yang benar-benar lapar sangat-sangat. Kalau nggak makan nanti saya bisa mati. Dan yang ada cuma ada bangkai itu tok. Nggak ada yang lainnya. Dalam kondisi seperti itu tadi, bangkai yang awalnya secara dalam kondisi biasa itu haram menjadi dibolehkan. Tapi nanti kebolehan ini terikat dengan kaidah fikih lain, al-daruratu tuqaddar biqadariha. Kedaruratan itu ya hanya membolehkan sesuai kadarnya saja. Artinya dia dibolehkan makan bangkai yang ada itu tadi karena sudah dalam kondisi kepepet, bisa menyebabkan kematian ya, atau bisa menyebabkan kebinasaan dan gak ada yang lainnya, dia dibolehkan. Tapi bolehnya seberapa? Sekedar untuk menahan atau menyambung hidupnya. Artinya sekedar untuk bisa ya rasa lapar sangatnya itu tadi tertutup. Nggak boleh kemudian ini masih ada lebih, eman-eman tak simpan di kulkas dulu, nggak boleh ya. Nggak boleh sampai kemudian jadi wes cukup tapi kok enak ya nambah, nggak boleh ya. Nggak boleh, hanya sekedarnya. Buka aurat di hadapan ajnabi, orang asing, nggak boleh, haram gitu. Dalam kondisi darurat dan mengharuskan untuk itu, dilalai periksa ke dokter.
mengharuskan dalam keperluan pemeriksaan dan pengobatan itu untuk terbukanya aurat menjadi boleh, tapi hanya sekedarnya. Ya, bolehnya di hadapan dokter, di hadapan yang lain ya tetap nggak boleh. Sekedarnya kebutuhan untuk pengobatan hanya cukup dengan buka, misal apa, lengan cukup, ya cukup sampai situ saja. Ya, kebutuhannya sampai lengan, tapi kok nanggung, ya udah buka lebih banyak, nggak boleh. Ya, artinya sekedar sesuai yang dibutuhkan untuk menutup kedaruratan itu tadi. Ngerti nggih? Nah, berhubung waktu sudah mancing waktu Isya, ini cukup panjang penjelasannya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi ini sudah menjadi satu kaidah fikih, al-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan ya menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang. Nanti contoh-contohnya sangat banyak, tapi secara kaidah umumnya itu tadi. Mencuri haram jelas, tapi dalam kondisi kepepet, nggak punya apa-apa, keluarganya kelaparan, ini kalau nggak dikasih makan, kenapa? Bisa binasa, bisa mati keluarga saya. Terpaksa dia kemudian tapi sekedarnya, sekedar untuk bisa cukup memberi makan, ya. Mentang-mentang kondisi darurat dibolehkan, kemudian ngambilnya itu wah untuk memperkaya diri, ya nggak boleh. Apalagi jadi profesi, naudzubillah min dzalik. Ya, gitu kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat nonton pertanyaan insyaallah nggih. Kita cukupkan, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.